Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan untuk khususnya untuk hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, saya doakan jauh bertambah baik, saya doakan jauh bertambah semangat, saya doakan jauh bertambah pulih lagi sampai benar-benar sembuh total. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Baik teman-teman, kuncinya teman-temannya untuk tema kali ini teman-teman, bagaimana cara untuk mengatasi seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, biar teman-teman cepat pemulihannya lebih cepat lagi dan cepat penyembuhannya juga lebih cepat lagi teman-teman. Cuma satu kuncinya teman-teman. Sebelum kita tonton, kita mulai untuk ke temanya teman-teman, biar kita kupas tuntas ya seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Tentunya teman-teman jangan kemana-mana, yang baru bergabung ya jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya jauh lebih berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menjadi nambah saya semangat untuk bikin konten-konten, bikin video-video tidak jauh, yaitu tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Nah teman-teman, untuk di video kali ini teman-teman ya, bagaimana cara untuk mengatasi penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Dan di sini saya berbicara seorang Sunandi Al-Fakir. Saya juga bukan dokter teman-teman, saya bukan dokter, saya juga bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan, bukan ahli terapi. Saya berbicara tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman, sebagai pengalaman-pengalaman yang dulu saya pernah rasakan. Nah di sini saya berbicara itu tentang sebagai seorang penderita, mantan penderita gitu teman-teman. Berhubungan di cuacanya ini lagi hujan aja teman-teman. Ya makanya di rumah ini saya bikinnya di rumah. Cuacanya lagi hujan aja, lagi aduh dari pagi, siang tadi agak enggak ada tamu. Terus juga ini sore ini mau bikin video juga pas lelah hujannya, udahlah kita di rumah saja teman-teman. Baik teman-teman, begini teman-teman ya, hanya satu kata untuk mengatasi seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, apapun itu sensasinya teman-teman. Kuncinya cuma satu. Apa Kang kuncinya? Jangan takut. Loh kok gampang banget? Ya, jangan takut. Maksudnya apa? Maksudnya begini teman-teman, apapun derita yang kalian rasakan teman-teman, apapun yang kalian rasakan, itu sensasinya, entah itu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, dari kelengannya, dari kepalanya sekat-sekitnya, dari kepala itu saya kayak terasa kebasnya, kadang pindah-pindah sakitnya, belum kelengannya, belum mata buram, kadang-kadang alis ini nih, dari alis sampai ke jidat ini sampai kayak ketarik teman-teman. Terus mata buram, telinga kadang bunyi kerawak-kerwuk, kertak-kertuk, ataupun kalau saya pribadi itu nggak ada jedanya, nyengi aja selama 8 bulan. Terus napas juga, hidung tuh kayaknya mampet aja tiap pagi, kadang pagi sore ini jam-jam segini gitu kan. Itu kayak mampet, perasaan pilek enggak gitu kadang-kadang. Terus lidah putih, leher semuanya tegang, di sini nggak enak sampai ke walikat, perasaan dia sakit semua. Tangan kayak sama kaki tuh kayak aliran darah tuh kayak nggak lancar teman-teman. Terus juga apalagi seperti kayak kaki itu dingin semuanya, sampai ke betis itu dingin, terus ulu hati kayak mengganjal, bunyi kadang-kadang di perut itu kadang-kadang nggak enak. Bunyi kerupuk itu nggak enak, terus kadang-kadang suka pindah-pindah sakitnya, ulu hati mengganjal, dada panas, sampai kerongkongan kayak mengganjal, nggak enak banget. Apapun yang saya rasakan, apapun yang kalian rasakan, apapun itu sensasinya, dan itu aman, tidak berbahaya, maka katakan teman-teman, jangan takut. Itu kuncinya. Kang, payah saya kelingan, betul, tapi jangan takut. Semakin Anda itu khawatir, semakin Anda takut, semakin cemas, itu sensasinya teman-teman, itu awet. Sensasinya bikin awet itu begitu, karena kita takut yang berlebih, cemas yang berlebih, awet. Bahkan justru sensasi ini belum pergi, itu akan timbul sensasi yang lain. Kalau kita selama ini kita takut dengan sensasi, kekhawatiran yang berlebih, justru ini bikin betah sensasi. Jangankan betah, dia akan nimbul sensasi yang lain. Seperti itu. Makanya teman-teman nih, ketika ada sensasi, apapun itu sensasinya, bodoh amat, cuekin. Dan satu kuncinya, jangan pernah takut, karena seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, ataupun panic attack, hipokondria, itu bukan penyakit dan itu tidak berbahaya. Yang selama ini yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan, yang kita
Yang kita takuti, ya toh tidak pernah terjadi, teman-teman. Yang selama ini kita takut begini, takut begitu, takut pingsan, takut dadakan dan sebagainya. Mana? Gitu. Kita pingsan aja enggak, teman-teman. Kita itu hanya kekhawatiran yang disebut namanya anxiety. Khawatir yang berlebih gitu, teman-teman. Mari, markop, mari kita ngopi. Begitu, cuekin aja. Dulu saya paling takut dengan ngopi. Sekarang mah bodo amat. Itu sangat terus baru ngopi enak. Sangat mudah diatasi, teman, bagi orang-orang yang sudah mengalami. Saya kan hanya penderita saja, teman-teman. Saya penderita, mantan penderita yang dulu saya alami, teman-teman. Sebab saya kalau nggak ngerokok, nggak cerdas, teman-teman. Makanya saya bilang, saya butuh rokok biar menjelaskannya itu cerdas. Gitu, teman-teman. Nah, baik, teman-teman, kita lanjut lah, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, orang yang punya anxiety, psychosomatic disorder itu yang dibutuhkan adalah happy. Dan pada akhirnya, antum semuanya, Anda semuanya, itu akan mendapatkan yang namanya happy ending. Bahagia pada akhirnya. Dan bersyukur, teman-teman, ketika kita diberikan sesuatu, dikatakan anxiety, begini, banyak perubahan di dalam sifat kita, perilaku kita sekarang itu, dan itu kesempatan kita untuk merubahnya, teman-teman. Nah, bagi orang-orang yang terkena asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, tentunya, teman-teman, nggak boleh khawatir lagi kuncinya, nggak boleh rasa khawatir, takut, cemas yang berlebih. Jadi kuncinya cuma satu, jangan pernah takut. Kang, saya kan disuruh olahraga oleh Kang Sunandi tiap pagi, tapi kan perasaannya begini-begini. Jangan takut. Kalau Anda mau sembuh, maka jangan takut. Dan itu sebagai sababnya, wasilah jalan menuju sembuh Anda itu. Dengan caranya, memang banyak mentor-mentor. Banyak mentor-mentornya. Tujuannya, mentor itu adalah, dikatakan dia hanya ingin memberikan sesuatu edukasi, agar kalian itu cepat tambah pulih, walaupun dikatakan tujuannya sama, pengen kalian itu sembuh, hanya caranya berbeda-beda. Nah, saya kulhaan aja, inilah diri saya, dan saya pun tanpa obat, tanpa herbal, saya bisa sembuh total 3 tahun, teman-teman. Gitu, 3 tahun, dan itu sangat-sangat, bukan waktu yang sedikit, teman-teman. Dan itu sangat lumayan, dan itu sangat mengganggu, gara-gara anxiety ini, gara-gara disorder, psychosomatic disorder ini, teman-teman ya. Itu 3 tahun itu ibaratnya untuk tidak kemana-mana. Coba kalau kita nyicil mobil, udah lunas sekali, teman-teman. Nah, kita ini nggak bisa apa-apa, diem aja, pelangap longo pao, diem pelangap longo pao, udah kayak ketek dipeluk, diem aja, selalu begitu. Itu orang punya anxiety, yang di setiap hari kerjaannya meratapi, gundah gulana, merasakan sensasi, mencemaskan sesuatu yang belum pernah terjadi, mengkhawatirkan kepada sesuatu yang belum pernah terjadi, terus membanding-bandingkan atau menyamakan sensasi. Aduh, gua kenapa lagi nih? Saya tuh begini lagi, kenapa lagi, mau sampai kapan gini? Nah, ini otak kita udah kemana-mana. Padahal apa salahnya kita keluar? Yang dibutuhkan orang yang mempunyai asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu adalah bukan hanya healing saja. Yang dicari itu intinya adalah kesenangan. Mereka itu harus nggak boleh diam di rumah, hanya diam diri, meratapi dan sebagainya, guna-guna. Kalau semakin teman-teman geraknya kurang, itu sensasinya bakal awet dan pikiran kita kemana-mana. Nah, cara untuk mengalihkan pola pikir yang baik itu kita pergi deh dari rumah, jangan terlalu banyak rebahan, apalagi di siang hari. Pergi dari situ. Kenapa? Kita cari apa? Hiburan, ke sawah, nggak perlu harus ke mall, nggak harus ke mahal-mahal. Sederhana. Carilah tempat-tempat yang membuat kalian itu tenang. Carilah tempat-tempat yang membuat hati kalian itu senang. Pikiran tenang, hati senang. Intinya untuk mengalihkan pola pikir yang negatif. Tapi Kang, rasanya tuh nggak enak, Kang. Kayak mau pingsan, malah nambah parah, lemes. Itu kan perasaan Anda saja. Pada hakikatnya, pada tubuh Anda tidak akan terjadi apa-apa. Itu kan cemas, itu perasaan gak enak, itu daripada psikosomatis, daripada pola pikir Anda. Makanya yang Anda perlu khawatir, tidak ada yang perlu khawatir kan, yang perlu Anda lakukan itu adalah memaksakan diri kepada suatu tempat yang membuat Anda itu cemas, yang membuat Anda itu takut. Karena anxiety itu tidak ada obatnya. Anxiety, psikosomatis disorder, hipokondria, panic attack, nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Obatnya adalah memaksakan diri, dan obatnya ada di dalam diri kita sendiri. Saya sebagai mentor hanya menunjukkan bahwa saya pun sehat dan sembuh sampai sekarang ini sehingga bisa jadi mentor. Ya seperti itu metodenya. Dan banyak teman-teman yang lain pun juga gratis 50% dia naik sampai 80%, dia ada yang 90% dia naik. Perkembangan semakin baik dan banyak yang sembuh. Alhamdulillah. Maka teman-teman, gratis, cara ini gratis, teman-teman. Saya nggak jualan herbal.
saya nggak jualan buku, saya nggak jualan apa namanya obat-obatan, saya dengar metode seperti ini. Apa yang saya lakukan, coba deh metode-metode teman-teman apa namanya teman-teman laksanakan, teman-teman terapkan metode-metodenya gitu ya. Pagi olahraga jalan kaki gitu. Kenapa? Dan itu bisa mengembalikan hormon bahagia, teman. Nggak harus lari, nggak harus angkat barbel, enggak. Yaitu hanya jalan kaki saja itu. Nah terus nanti siangnya lagi coba deh komunikasi sama teman-teman yang sekiranya bisa membuat kita tuh tenang, senang. Yaitu dengan nggak usah berbicara masalah tentang penyakit. Kita berbicara tentang yang lainnya aja. Pakai deh gitu. Dialihkan walaupun pikirannya kemana-mana alias the mama mambra itu nggak apa-apa. Cuek orang bisa itu kan terbiasa seperti itu teman-teman. Nah terus jalan-jalan ke sawah ke pelipir-pelipir rumah ke kampung-kampung deh istilahnya gitu, ke keliling komplek. Yang penting kita itu heavy aja gitu. Gimana caranya walaupun terpuruk pola pikirnya, belum bisa pikir yang dikatakan belum bisa lepas daripada pikiran negatif, masih mengingat tentang penyakit dan sebagainya, walaupun susah. Tidak ada kata-kata susah. Dan di dunia ini tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada. Melainkan ada yang sulit, ya kamu sendiri yang bikin sulit. Kamu sendiri yang bikin bebannya itu berat. Padahal semuanya itu sesuatu yang sudah masih kelihatan itu gampang dan mudah gitu. Walaupun saya pada waktu saya kelamaan itu sampai 3 tahun tuh ngapain aja. Kenapa? Karena saya juga nggak ngerti pada waktu itu cara metodenya, hanya ketergantungan pakai obat rumah sakit. Nggak ada perubahan, sama sekali nggak ada perubahan. Makanya saya lepas obat 1 tahun, begitu saya lepas obat, mengalami dua tahun tidak pakai obat, tidak pakai herbal, diam aja. Sehingga setahunnya lagi selesai, nah 1 tahun pemulihan, 3 bulan, alhamdulillah. Di situ saya bisa banyak berkurang, sensasi berkurang, apa semuanya berkurang, sehingga saya memastikan lagi untuk 1 tahun lagi untuk benar-benar memastikan kalau sehat saya ini sembuh total apa enggak gitu. Lihat ternyata benar. Nah, begitu setengah tahun baru saya terapkan mentor-mentor menjadi mentor untuk menjadikan saya ini bentuk nadar saya. Karena saya kepingin membantu kalian sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan sekian sensasi, yang merasakan penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis. Kenapa Kang bisa kok jadi mentor? Karena kasihan, sebanyak apapun uang kalian habis teman-teman. Gitu. Orang yang punya anxiety itu mentang-mentang dia banyak uang. Kalau yang punya uang ya apapun obatnya, berapapun saya bayarin. Yang penting tujuannya apa? Sembuh. Ternyata hoax. Tetap pengendaliannya ada di dalam diri kita sendiri. Makanya kunci cuma satu. Orang yang mempunyai asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, kecemasan yang berlebih, khawatir yang berlebih, ketakutan yang berlebih. Maka satu kuncinya, apapun apa sih yang kita rasakan, apa yang kita takutin, jangan pernah takut. Mau jalan-jalan pagi, jangan takut. Mau pergi keluar saja, jangan pernah takut. Buang rasa takutmu itu. Gempur dulu tuh, mental gadungannya, mental kalengannya, mental bocingnya, gempur dulu tuh. Gitu. Ini kita sih sampai bener-bener nggak bisa lepas daripada lingkaran siluman ini, teman-teman. Bukan lingkaran setan malah cilewil-lewil, lingkaran siluman nih. Itu yang perlu digempur ini. Kalau kita sudah melawan, mendobrak benteng kita, menobrak, dikatakan bikin benteng Takeshi dulu yang kuat. Dobrak dulu mental kalengan, mental bocingnya ini. Kalau sudah didobrak mental bocingnya, sudah pergi lepas daripada lingkaran siluman, katakan dengan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, itu dengan celewelewil. Oh, jadi pikir kayak pokoknya. Blas, los, dilos. Masa bodoh, cuek amat. Lu bodoh amat, pokoknya cuek aja. Dan jangan pernah dipikir tentang apapun. Karena apapun yang kalian rasakan betul. Tapi Kang rasanya tuh begini-begini. Betul, saya akui itu. Fisik memang fisik. Rasanya tuh nano-nano. Horor banget. Betul, saya rasakan itu. Tapi sehoror-horornya sensasi. Walaupun gak enak dan horor sensasinya. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian derita, sensasi itu muncul. Saya akui, itu semuanya betul. Beneran. Sakitnya, pusingnya, gak enaknya betul. Tapi semuanya itu tidak berbahaya, bro, brother. Bangun, tidak berbahaya sama sekali. Jangan jadi mental bocing. Lawan. Tidak ada kata lain. Satu kata itu lawan. 2 kata lawan, dan jangan pernah takut. Jangan takut. Mau pergi aja. Nggak usah dipikirin resikonya. Kita tuh takutnya keluar kenapa? Takut pingsan. Takut takut ada apa-apa gini. Nah, itu kan dari pikiran. Padahal kita belum berangkat. Padahal kita belum pergi. Sudah punya takut duluan. Lah, itu orang-orang yang punya anxiety, psikosomatis disorder, dan disertai asam lambung dan GERD-nya juga. Pada biang keladinya ya anxiety, teman-teman. Begitu. Tapi Kang, saya perut selalu perih. Bulu hati kayak mengganjal, napas ngosok. Betul.
betul apa yang Anda rasakan itu, saya akui itu. Saya akui, dan itu betul, fix, itu bener-bener. Tapi itu aman dan itu bukan penyakit, teman-teman. Ya, brother, saudaraku, ya dimanapun Anda berada, apapun suku dan agamanya, kalian ada saudara saya yang kepingin saya itu, kalian itu sembuh total. Jangan pernah berpikir dan fokus dengan sensasi. Cuekin aja, karena itu sensasi ini dikatakan 378 penipuan. Sensasi ini nipu dia itu. Sensasi itu nipu kita agar semacam mental kita biar down lagi, mental kita biar bocing lagi, biar nggak berani lagi. Tujuannya NCT itu adalah menggagalkan mental kita yang ingin membentuk mental benteng taki sih, jadi mental kalengan, mental gadungan, mental bocing, teman-teman. Jadi diam aja, hanya bisa meratapi guna-gulana, ya itu. Makanya satu, lawan dan jangan takut dengan sensasi apapun, entah itu kelengan, entah itu jantung berdebar. Kang, saya jantungnya berdebar, terus dada saya sakit sebelah kiri gini. Apapun yang kalian rasakan, saya akui dulu, itu memang betul dan saya rasakan dulu seperti itu. Tapi aman-aman aja. Buktinya apa? Silahkan teman-teman, mau ngecek kemana? Ke dokter, cek EKG, endoskopi, mau di USG deh, terserah. Hasilnya apa? Semuanya normal. Ujung-ujungnya saking seringnya bolak-balik traveling IGD, traveling rumah sakit, ya, traveling dokter, ujung-ujungnya apa? Dirujuk ke psikiater. Artinya kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater, artinya di dalam tubuh kita itu sehat, normal. Yang tidak sehat dan yang tidak sehat apanya? Nih, ininya yang tidak sehat, ininya. Cara berpikir kita, makanya ujung-ujungnya kemana? Dibawa ke psikiater. Berarti menunjukkan bahwa Anda itu sehat. Anda itu normal. Yang tidak sehat, yang tidak normal itu cara menerapkan cemasnya, cara menempatkan pola pikir yang baiknya. Itu saja, terutama gangguan mentalnya itu. Makanya kenapa di ujung-ujungnya digiring ke psikiater. Makanya teman-teman, ada dua kata dari saya itu. Satu, lawan. Yang kedua, jangan takut dengan apapun. Nih, orang yang punya asam lambung, anxiety, psikosomatis itu, teman-teman ya, maaf, 99,9% apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan itu tidak pernah terjadi. Mana? Sampai sekarang nggak ada. Mau apa yang dikhawatirin? Takut pingsan di jalan, mana bukti nggak pingsan-pingsan? Iya, memang begitu. Itulah anxiety, psikosomatis. Ciri khasnya seperti itu. Belum apa-apa udah khawatir, giliran udah keluar, tremor, terus pusing kayak mau pingsan nih. Padahal nggak usah panik, pengen pulang aja bawahnya. Terus mau pulang juga mau ngapain? Bedanya apa di sini sama di sana berdiri? Udah cuekin aja. Kita itu harus adaptasi dengan lingkungan yang dikatakan orang punya anxiety itu seolah-olah kayak di tempat yang baru tuh harus punya adaptasi. Kita terus belajar. Kita yang dulu itu ya selalu berani kemana-mana, keramaian, cuek-cuek aja, karena kita belum separah yang mempunyai anxiety. Setelah punya anxiety down, nah pergi lagi ke tempat-tempat seperti itu ya perlu adaptasi dulu, harus mengenal dulu. Oh iya begini, makanya paksakan, dan di situ kesempatan kita untuk memasakkan, untuk melawan mental bocing ini, untuk melawan mental gadungan ini, memasakkan diri kepada suatu tempat yang membuat kalian itu dikatakan sangatlah horor, sangatlah menakutkan datang, teman-teman. Jangan nurutin hawa nafsu, pengennya diam di rumah, rebahan, guna-gulana, meratapi, rasakan sensasi, fokus sama napas, fokus sama denyutan nadi, fokus sama irama jantung, fokus sama napas, fokus sama sensasi yang lainnya. Pokoknya macam-macam. Gimana mau bangkit? Maka sekarang di program, teman-teman. Pagi olahraga, siang banyak aktivitas, belajar bodo amat, terserah kek mau gimana. Apalagi teman-teman kalau punya pekerjaan tuh udah enak, biar cuek aja. Ya toh yang kerja yang masih kelayangan dipaksa ini pulang ke rumah masih bisa makan, masih bisa kumpul, masih bisa nonton video-video saya. Artinya yang tadi kita rasakan juga aman-aman saja, dan itu permainan pikiran, itu yang disebut namanya psikosomatis ataupun psikosomatik, teman-teman. Apapun yang kalian rasakan sensasi yang betul, tapi itu dari semua datanya dari pola pikir, teman-teman. Nah, itu yang perlu teman-teman pelajari, bahwa semuanya yang kita derita, yang kita rasakan sensasinya betul, tapi dengan dihajar, teman-teman harus bisa memasakkan diri. Cuma satu kata-katanya, yaitu jangan pernah takut. Itu saja. Kalau teman-teman bisa melawan itu dan memasakkan, nggak boleh takut lagi. Takut pingsan lah, takut lah, takut ini, lawan. Buang dan lawan. Satu kata, jangan takut. Apapun resikonya. Dan itu percaya deh sama saya.
99,9% tidak akan terjadi apa yang kalian takuti, apa yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Camkan itu teman-teman. Maka teman-teman untuk mempunyai asam lambung GERD sensitif psikosomatis, kuncinya cuma satu, jangan pernah takut. Semoga video-video saya itu bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian agar teman-teman bisa menambah pulih sehat total. Amin, Allahumma amin. Apalagi benar sampai sehat total. Ya paling tidaknya ada video-video saya itu bisa menemani kalian yang sedang meratapi dan gundah gulana. Pokoknya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Al-insanu makhluqun lisan. Saya manusia biasa, masalah khilaf, mohon maafnya barangkali salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.